Salam jumpa kembali dengan Nikolas Kurniawan dalam Sapa Pagi hari ini. Sabdanya menyapa dan mempersiapkan kita untuk menghadapi hari-hari yang penuh ujian ini. Sabda yang menyapa kita pagi ini dari Kejadian pasal 9 ayat 13 dan 16. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Saudara hidup penuh dengan ujian. Mau tidak mau, kita akan menghadapinya. Ujian adalah cara Tuhan untuk mendewasakan setiap hidup dan karakter kita. Begitu pula kisah di dalam bacaan tadi. Nuh mengalami ujian yang berat. Dia harus membangun bahtera di tengah-tengah masa kekeringan dan belum ada hujan. Dan dia juga menghadapi ujian yang begitu berat dari orang-orang sekitarnya. Tetapi setelah itu berlalu dan kita melihat kisah itu diakhiri dengan surutnya air bah dan ditutup dengan sebuah bagian di mana Tuhan berfirman memberikan tanda perjanjian berupa busurnya yang ditaruh di awan. Apa maknanya? Busur yang ditaruh di awan biasanya kita sebut pelangi. Indah memang, walaupun hanya sebentar kelihatan. Tetapi mengapa Tuhan menaruhkan itu sebagai simbol perjanjiannya? Karena inilah pesan yang penting buat kita. Busur selalu mengandung dua bagian. Ada bagian yang keras, bagian yang kokoh, dan ada bagian yang lentur. Busur biasanya dipegang oleh si pemanah. Dan busur di bagian kokohnya itu, serta bagian yang lentur itu ibaratnya seperti ujian hidup kita. Yaitu bisa datang pada masa-masa kita kuat, tapi juga bisa datang pada masa kita lemah. Bisa datang ujian itu pada masa di mana kita sedang berjaya, kaya raya, tapi bisa juga pada saat di mana kita sedang hidup berkekurangan dan jatuh miskin. Busur itu menjadi penanda pula bahwa Tuhan mengasuh dan mengasah setiap kita. Bisa dengan kekerasan Dia mau membentuk kita, tapi bisa dengan kelembutan Dia mau melegakan kita. Tanda perjanjian ini justru memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan selalu mulus, indah, dan penuh dengan sukacita. Ada masa-masa sulit, tapi juga ada masa-masa senang. Ada naik, ada turun, ada susah, ada senang. Dan itulah jalan kehidupan kita. Tetapi yang kedua, kenapa busur Tuhan ditaruh di awan sebagai tanda perjanjian? Jangan lupa, busur yang kutaruh dikatakan di situ berarti ini ditaruhkan oleh Tuhan. Ini diletakkan oleh Tuhan. Yang berarti pada saat kita menghadapi ujian-ujian hidup, Tuhan yang memegang kita. Seperti pemanah yang memegang busur dan anak panah itu. Tuhan memegang kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Busur hanyalah alat, tetapi yang penting adalah tangan yang memegangnya.
Begitu pula tangan yang memegang anak panah yang sama itu. Itu yang justru menjadi kekuatan kita. Perjanjian yang ditaruhkan dengan tanda pelangi mau memberitahukan kepada setiap kita bahwa memang Tuhan tidak janjikan jalan selalu indah, tapi ada masa susah. Tapi perjanjian yang kedua bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita sendirian. Dia pegang, dia genggam. Dia akan mengamati pula ketika anak panah itu ditarik mundur ke belakang untuk maju ke depan dan melesat. Dan setelah melesat pun, dia akan cari anak panah itu menuju kemana dan menusuk apa. Di situ kita melihat tentang perjanjian Tuhan, bahwa Dia bukan saja memegang kita, tetapi Dia selalu menyertai kita. Kita miliknya, kita kepunyaannya, kita kekasih hatinya. Inilah kekuatan yang membuat kita bisa bertahan di dalam ujian, bahkan menang atasi ujian hidup kita. Tuhan katakan roh penurut tapi daging lemah. Dan saat ketika kita menghadapi ujian, kita diminta untuk berdoa dan berjaga-jagalah. Perjanjian Tuhan jelas, ada susah, ada senang hidup kita, dan itu semua ujian kesetiaan kita. Tapi janjinya pula, aku menyertaimu, aku memegang engkau seperti pemanah memegang anak panah dan busur itu. Di tangannya kita aman, di tangannya kita nyaman, di tangannya kita tentram. Berjalanlah bersama Dia sang pemanah hidup kita. Engkau sedang digenggam erat oleh tangannya yang kokoh. Selamat menjalani hari yang penuh ujian bersama dengan kekuatan perjanjian dari Tuhan. Amin.